Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang terhormat kepada Bapak Guru yang berada di sekolah. Sebelum saya memasuki inti tugas, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haksan Pratama Jadir dari kelas 12 JJ Thompson. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai hasil kerja saya tentang uji kompetensi KD 3.2. Nah, adapun soal dan jawaban sebagai berikut. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Nah, untuk yang pertama, perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah proses penegakan hukum. Dalam hal ini, hukum berperan untuk melindungi, menjamin, serta memelihara seluruh kepentingan masyarakat yang heterogen dapat terjamin dan terpelihara. Selanjutnya tentang penegakan. Penegakan yakni dalam proses penegakan hukum. Hukum berperan untuk menegakkan dan memastikan berfungsinya norma-norma hukum agar setiap bentuk pelanggaran memiliki pedoman khusus untuk dapat diselesaikan dan ditangani. Nah, soal yang kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak terlaksana? Nah, tentu saja hal ini dikarenakan karena hal tersebut saling berhubungan. Jika kita melanggar hukum dan tidak dihukum, maka negara akan menghasilkan banyak permasalahan serta masyarakat yang tidak berguna. Selain itu, juga akan mendapatkan sanksi apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan kewajibannya. Soal yang ketiga, mengapa perlindungan hukum dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Nah, demokrasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Jadi, negara demokrasi menganut sistem negara hukum, dan karena hukum itu sendiri sangatlah penting bagi suatu negara demokrasi yang di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan wakil-wakil rakyat. Soal yang keempat, bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta KPK dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, polisi. Polisi berperan untuk menyelidiki dan menangkap tersangka kepada terduga, dan jaksa, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Hakim yakni orang-orang yang memberi keputusan setelah mengadakan pemeriksaan. Dan yang keempat, definisi dan advokat. Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, definisi advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, biasa disingkat dengan KPK. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berperan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus pidana korupsi. Soal yang kelima, deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpastian hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang pertama di lingkungan keluarga. Contohnya yang pertama itu mengabaikan nasihat orang tua, yang kedua berbohong kepada orang tua, yang ketiga berbicara tidak sopan, yang kedua itu lingkungan sekolah. Contoh di lingkungan sekolah seperti tidak mengetahui peraturan yang ada di sekolah, tidak sopan terhadap guru, dan memilih-milih teman dalam bergaul. Selanjutnya lingkungan masyarakat. Contoh pelanggaran hukumnya itu ikut geng motor yang meresahkan warga sekitar, ikut tawuran, merusak fasilitas umum, tidak mengetahui peraturan lalu lintas. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai hasil kerja saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.